Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Saudara, kalau saya misalnya membuat urutan kekayaan, kebahagiaan, kesehatan, dan hidup bebas dari dosa, kira-kira mana yang saudara buat sebagai prioritas utama dalam hidup saudara? Atau dengan kata lain, saya mau bertanya, seberapa serius saudara dalam hal hidup bebas dari dosa? Pernahkah saudara berpikir ataupun berusaha, hari ini aku tidak mau berbuat dosa? Atau pernahkah saudara merenungkan bahwa sesungguhnya saudara bisa tidak lagi berbuat dosa dan berbuat dosa dan berbuat dosa? Masalahnya adalah kita sering sekali kurang serius dalam hal itu. Padahal ini persoalan yang sangat penting karena ini menunjukkan identitas kita di dalam Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, buah tidak jauh dari pohon. Jadi kalau Yesus Kristus sudah mengalahkan dosa, mestinya kita menjadi anak-anaknya, buah-buah yang tidak lagi suka berbuat dosa. 1 Yohanes 3:8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Tidak ada satu orang pun kita yang suka disebut sebagai anak iblis. Oleh sebab itu mari kita perbaiki diri kita. Kita hidupi jati diri kita sebagai anak Allah. Anak Allah tidak suka berbuat dosa. Sehingga dia serius menjaga dirinya. Sikap, perkataan, pikiran, perbuatan. Semua dijaga untuk terhindar dari dosa. Kesembronoan kita, ketidakseriusan kita, itu mendorong kita untuk masih toleransi dengan dosa. Ketika saudara ingin bebas dari dosa, saudara harus betul-betul memagari diri saudara. Intentionally, dengan sengaja. Ibaratnya saudara memprogramkan diri saudara. Dengan demikian saudara akan menjauhinya. Yang kedua, saudara perlu menyadari bahwa upah dosa itu adalah maut. Saudara, di negara-negara maju orang taat aturan tidak selalu karena mereka sadar bahwa perlu menjaga aturan. Tapi sering sekali karena mereka takut dengan konsekuensinya. Misalnya melanggar lalu lintas di Amerika, saudara akan didenda $300-500 dengan begitu mudah. Atau saudara membuang sampah di Singapura, saudara didenda dengan sejumlah yang besar uang yang cukup mahal. Dan itu membuat orang sangat hati-hati. Nah, berapa dendanya kalau saudara terus berbuat dosa? Maut. Saudara kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Dan saudara tidak mendapatkan hidup yang kekal. Dan yang ketiga, saudaraku, untuk kita bisa menghidupi apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, yaitu membinasakan perbuatan-perbuatan iblis, yaitu berupa dosa, kita perlu terus melatih diri kita untuk mengalami keintiman dengan Dia. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita lihat betapa buruknya diri kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita sadar betapa cemarnya hidup kita. Agak aneh, saudaraku. Ada orang yang semakin dia banyak beribadah, semakin dia banyak melayani, lalu dia semakin merasa suci. Dia semakin merasa sombong rohani. Ini tidak benar. Yang benar adalah semakin saudara dekat dengan Tuhan, maka semakin saudara tahu saudara sangat tidak layak. Saudara bisa dekat dengan Dia karena kasih karunia semata. Mengapa? Semakin orang dekat dengan Tuhan berarti dia semakin dekat dengan standar. Standar kita adalah Allah yang penuh dengan kekudusan. Ibaratnya Dia adalah cermin kita. Sehingga ketika kita dekat dengan Dia, kita tahu Dia yang suci, Dia yang kudus, Dia yang mulia. Dekat dengan kita yang penuh dengan kenajisan ini, saudaraku. Ibaratnya, kita memang tidak bisa sadar kadang-kadang kalau kita
hidup sesama dengan orang-orang yang juga berpakaian yang sama dengan kita, tidak rapi, atau mungkin rambut juga tidak disisir. Tapi coba saudara, berdiri di sebelah orang yang berpakaian rapi, necis, penampilannya baik. Baju yang tadi saudara pakai yang kelihatannya oke-oke saja, dengan orang yang sejenis, menjadi baju yang rasanya tidak pantas saudara pakai. Demikian hidup orang yang semakin dekat dengan Tuhan. Dia semakin sadar betapa hinanya, betapa busuknya, betapa cemarnya hidup kita. Dan itu mendorong kita untuk memperbaiki diri. Mari saudaraku, kita bangun persekutuan di dalam Tuhan. Persekutuan orang-orang yang berkomitmen untuk tidak hidup dalam dosa, untuk tidak anggap enteng dengan dosa. Tuhan memberkati saudara semuanya.